Kasus perampokan toko emas di Tambora, Jakarta Barat ternyata dilakukan oleh jaringan teroris. Sebagian besar hasil perampokan toko emas tersebut untuk mendanai aksi terorisme di Indonesia. Dari aspek perampokan ini ada kaitannya dengan pelaku-pelaku terorisme yang selama ini ada di Indonesia. Teroris kehabisan dana? Inilah bukti menakutkan bila kantong ekonomi kembali menjadi sasaran pelaku teror. Untuk membiayai hidup dan membeli bahan peledak atau senjata api, teroris tak segan-segan berbisnis ilegal hingga menghalalkan aksi perampokan. Penggerebekan dan penangkapan pelaku perampokan toko emas di Tambora, Jakarta adalah fakta bila teroris memburu dana untuk biaya aksi teror. Minggu 10 Maret 2013 lalu, 4 perampok menggasak toko emas di Tambora, Jakarta Barat. Dengan bersenjata api, pelaku menyerang pemilik toko emas. Aksi nekat di siang hari ini melukai 1 orang. Pelaku kabur dengan membawa 1,5 kilogram emas. Ada 4 orang. Yang bawa pistol berapa orang? Dua orang. Terus ada yang dilukai? Yang ada yang palanya dalam. Siapa itu? Kakak papa saya. Siapa ini? Pemilik? Di pakai pistol. Polisi pun menduga perampokan ini murni tindak kriminal. Namun, dari hasil penyelidikan, fakta berbicara lain. Pelaku perampokan toko emas di Tambora ternyata adalah jaringan teroris. Jumat 15 Maret 2013 lalu, polisi kemudian menangkap para pelaku perampokan di Bekasi, Jawa Barat. 3 dari 7 pelaku ditembak mati. Makmur alias Bram yang ditembak mati di Teluk Gong, Jakarta Utara, Arman yang ditembak petugas di Mustika Jaya Bekasi, dan Kodrat yang ditembak mati di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dari lokasi penangkapan, polisi menyita 5 senjata api rakitan, 34 butir peluru kaliber 9 mm, dan 14 bom pipa. Penemuan barang bukti itulah yang memunculkan dugaan kuat bahwa pelaku bukanlah perampok biasa, melainkan teroris. Mereka diduga kuat merampok untuk membiayai aksi terorisme di tanah air. Kemudian kita sudah menemukan di sini ada beberapa senjata yang digunakan dan kita ketemukan ada 12 bom yang sekarang sudah siap sini. Jadi kita tidak hanya melihatnya dari aspek perampokan yang terjadi, tetapi dari aspek perampokan ini ada kaitannya dengan pelaku-pelaku terorisme yang selama ini ada di Indonesia. Dugaan polisi ini pun diperkuat bila Makmur terlibat jaringan teroris Medan dan Beji, Depok, Jawa Barat. Jaringan teroris Medan dikenal sebagai kelompok Fadli Sadama. Jaringan inilah yang merampok Bank CIMB Niaga Medan 18 Agustus 2010 yang lalu dan Bank Lipo Medan 10 tahun silam. Fadli dalam jaringan terorisme di Indonesia dipercaya sebagai perwira penghubung. Selain merampok, kelompok ini juga menjual narkoba jenis sabu. Fadli dan kelompoknya melakukan kejahatan itu untuk membeli senjata api di Thailand Selatan. Saya pikir itu akan ada operasi yang lebih besar yang mungkin digalang oleh mereka. Bentuk operasi itu bisa saja pemboman ataupun operasi-operasi yang lain. Karena kita tahu bahwa operasi dalam bentuk pemboman itu memerlukan dana yang besar. Fakta-fakta tersebut tentunya menunjukkan teroris menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Lantas, apa sebenarnya yang menjadi dalil bagi pelaku teror
untuk memakan harta haram dari hasil merampok hingga berbisnis narkoba?